wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Mbak Leni Purwanti boleh dipimpin doanya. Duduk siap, doa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, untuk anak kelas 12 kita akan membahas tentang menganalisis isi dan unsur kebahasaan pada novel. Sebelum kita menganalisis isi dan unsur kebahasaan, kita harus tahu apa itu novel. Di sini ada yang tahu apa itu novel? Karangan fiksi yang sangat panjang dan baik. Ya, novel merupakan karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap perilaku. Novel termasuk kategori teks narasi yang berisi rangkaian cerita kehidupan seseorang. Di sini ada yang suka membaca novel? Ya, Mahes. Bagus ya, dengan semakin banyak membaca kita akan menambah ilmu. Membaca adalah jendela ilmu. Untuk yang selanjutnya ini ciri-ciri novel. Ciri-ciri novel yang pertama, pada umumnya jumlah katanya itu lebih dari 35.000 kata, sekurang-kurangnya 100 halaman. Novel ditulis dengan suatu narasi dan deskripsi untuk menggambarkan suatu kejadian di dalamnya. Alur cerita dalam novel cukup kompleks dan terdapat lebih dari satu impresi, efek, dan emosi. Umumnya setiap orang membutuhkan waktu setidaknya 120 menit untuk membaca habis sebuah novel. Kalian bisa nggak membaca novel dengan 120 menit sudah selesai? Tidak bisa. Yang selanjutnya ada jenis-jenis novel. Novel dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan nyata atau tidaknya kejadian. Ada novel fiksi dan non-fiksi. Kalau novel fiksi itu novel yang isinya cerita tidak berdasarkan dengan kehidupan nyata. Jadi novel itu dikarang. Kalau novel non-fiksi, novel yang isinya ceritanya pernah terjadi dalam kehidupan. Jadi dia mengangkat kisah kehidupan seseorang. Seperti kisah novel B.J. Habibie dan Ainun, pernah baca? Belum. Pernah nonton filmnya aja. Yang kedua, jenis novel berdasarkan genrenya ada novel romantis, novel horor, novel komedi, dan inspiratif. Berdasarkan isi dan tokoh, ada novel template, yaitu novel menceritakan tentang kehidupan remaja. Novel songlit, novel yang isinya terinspirasi dari sebuah lagu. Seperti Surat Cinta untuk Tata. Untuk novel chick lit ini yaitu novel yang menceritakan tentang kisah perempuan muda. Novel dewasa, novel yang isinya tentang kehidupan orang dewasa. Yang selanjutnya ada struktur pada novel. Strukturnya ada 6. Yang pertama ada abstrak, boleh dibaca dulu Mas Mubarak. Boleh dibaca dulu Mas Mubarak, abstrak itu apa? Gasa training kamera. Abstrak adalah ringkasan inti dari sebuah novel sebagai gambaran awal. Unsur ini bersifat opsional, bisa digunakan dan bisa juga tidak. Berarti secara sederhananya abstrak itu apa Mas? Inti dari cerita. Ya, atau biasanya disebut dengan sinopsis. Yang kedua orientasi. Orientasi adalah segala hal yang berkaitan dengan suasana, waktu, dan tempat. Yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi adalah urutan beberapa kejadian yang dihubungkan berdasarkan sebab akibatnya. Yang keempat evaluasi.
suatu titik tertentu. Yang kelima, resolusi, yaitu bagian di mana terdapat solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh tokoh utama. Yang terakhir, koda. Koda adalah bagian akhir suatu novel di mana di dalamnya biasanya terdapat pesan atau nilai moral. Biasanya juga disebut dengan amanat. Selanjutnya, menganalisis unsur-unsur pada novel. Ada dua unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur ekstrinsiknya ini ada biografi atau sejarah pengarang. Ada juga nilai-nilai dalam cerita, misalnya nilai moral, nilai pendidikan, dan nilai sebagainya. Yang ketiga, kondisi dan situasi. Yang kedua, unsur intrinsik pada novel. Yang pertama ada tema. Tema itu biasanya pokok permasalahan yang ada di dalam sebuah novel. Contohnya ada tema percintaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedua, penokohan. Penokohan merupakan pemberian karakter atau watak. Misalnya antagonis, protagonis, dan figuran. Yang ketiga, alur. Merupakan rangkaian peristiwa yang membentuk jalan cerita dalam novel. Novel alurnya dibedakan menjadi 3, alur maju, mundur, dan campuran. Untuk yang keempat ada gaya bahasa. Bahasa yang digunakan si pengarang novel untuk menggambarkan, untuk menjelaskan, serta menghidupkan cerita secara estetika. Ada setting atau latar, merupakan penggambaran terjadinya suatu kejadian. Yang terakhir, sudut pandang. Sudut pandang ini ada sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Unsur kebahasaan pada novel. Yang pertama, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Mbak Nur Siti, kalau kalimat langsung itu contohnya seperti apa, Mbak? Kalimat langsung adalah kalimat yang langsung diutarakan oleh si tokoh. Ya, biasanya ada kutipannya ya, Mbak. Ya. Kalau kalimat tidak langsung, Yang tidak langsung itu biasanya ada di dalam narasi. ya biasanya dia ada kata dia, si Andi atau siapa gitu ya, tidak diucapkan secara langsung. Malah yang kedua itu menggunakan kalimat lampau. Maksudnya gimana, Mbak Nur Siti? Menggunakan kalimat lampau. Menggunakan kalimat lampau itu biasanya menggunakan kalimat-kalimat yang biasa dipakai orang zaman dulu, sekarang jarang dipakai. Iya. Misalkan Ananda, Adinda. Salah satunya seperti kemarin, gitu ya, Mbak. Yang ketiga, menggunakan kata verbal dan kata verbal material dan verbal mental. Kemudian yang keempat, menggunakan konjungsi temporal dan kata sifat. Di sini ada contoh novel dari Ronggeng Bulu Paru karya Ahmad Tohari. Dijual. Nadanya nada jual dong. Boleh dibaca, Mas Mubarok? Dari novel Ronggeng Bulu Paru. Ronggeng Bulu Paru. 11 tahun yang lalu, ketika Srintil masih bayi, Dowo payung parung yang kecil basah kuyup tersiram hujan lebat. Gak kelihatan, Bu, dari sini. Ya, Pak, berarti maju aja duduknya di depan, Mas. Dilanjutin, Mas. Dalam kegelapan yang pekat, pemukiman terkecil itu lenggah. Amat lega. Hanya bayi kecil dan lampu kecil berkelip menandakan pendukung itu berpenghuni. Tak ada suara kecil kecuali suara kodok. Bangsa reptil itu berpesta pora. Udah, Bu. Ya, untuk Ronggeng Bulu Parunya ini temanya tentang apa, Mas Mubarok? Temanya tentang penari kodok. Ronggeng Bulu Paru ini dia tentang kisah percintaan, Mas. Oh, percintaan ya? Kalau untuk alurnya di sini ada tulisan 11 tahun, itu maksudnya ke alur apa, Mas? 11 tahun. 11 tahun yang lalu alur apa?
Mundur. Ya. Kalau latar tempatnya yang ada di sini, di sebelah bagian mana Mas? Latar tempat ya, Bu? Latar tempat. Latar tempatnya. Kurang tahu, Bu. Latar tempat pemukiman terpencil. Oh iya. Maaf, bukan sini. Dipelajari lagi ya Mas Baro. Ya, Bu. Kemudian latar suasananya Mbak Hanifia boleh di sebelah mana? Dianalisis sebelah mana? Latar suasana. Dalam kegelapan kahani dalam kegelapan Latar suasana. dalam kegelapan yang berat kemungkinan pemukiman terpencil di Ya, lengan latar suasananya dalam kegelapan yang pekat. Ya. Absen 45, Bu. Oke, untuk analisisnya itu berdasarkan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Ibu akan bagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok beranggotakan 5 sampai dengan 6 orang. Untuk novelnya, temanya bebas. Yang penting jangan sama setiap kelompoknya. Tugasnya dikumpul minggu depan. Baik, Bu. Oke, pada pertemuan hari ini mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Boleh didengarkan dulu? Boleh. Hai. Halo. Sekian dari materi Ibu. Wassalamualaikum